Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Dewanto dari kelompok Geologi Struktur 2. Pada praktikum minggu ke-6 kali ini, saya akan membahas mengenai 4 macam soal. Dan minggu ke-6 ini kita membahas tentang bagaimana cara menentukan stratigraphic projection dengan tugas yang sudah diberikan. Untuk yang pertama, kita mengetahui bahwa tentukan true dip dengan strike yang diketahui itu 67 derajat, dan juga trend dan plunge itu sebesar north 258 derajat east 20 derajat. Nah, pertama-tama untuk mengetahui nilai strike-nya, kita akan menghitung bahwa strike adalah sebesar 60 derajat east. Berarti kita hitung dari arah north menuju arah east sebesar 67 derajat. Lalu kita menemukan bahwa strike ada di daerah sini. Ini adalah strike-nya. Lalu diketahui untuk trend dan plunge-nya yaitu north 298 east dan 20 derajat. Maka kita hitung untuk trend dan plunge-nya dari arah north. Oke, saya menemukan bahwa trendnya ada di sebelah sini. Nah, dan untuk mencari plunge-nya, kita menggeser ke orientasi terdekat, yaitu di area sini sebesar 20 derajat ke titik pusat. Dan saya menemukan bahwa plunge-nya ada di sebesar sini. Lalu jika sudah menemukan plunge-nya, maka kita tinggal mencari strike-nya. Dimana strike-nya itu kita taruh di sini dan kita tarik garis dari plunge tadi di daerah sini. Berarti kita tinggal tarik garis. Nah, lalu jika kita sudah menemukan, kita tinggal mencari true dip-nya, dimana true dip menghitung dari orientasi terdekat ke arah garis yang sudah tadi kita buat sebesar 1, 10, 20, 24, dan kita menambahkan bahwa nilai true dip-nya sebesar 25 derajat. Dan jangan lupa untuk praktikum kali ini kita membutuhkan alat dan bahan, yaitu pensil, alat tulis berwarna, jangka, lalu wolf net-nya sendiri, dan juga kertas kalkir. Oke, untuk yang nomor 2, kita akan menghitung jika diketahui orientasi apparent dip suatu zona patahan adalah north 80 derajat east, dua apparent dip, yaitu 75 derajat, dan yang kedua adalah north 60 derajat east dan 52 derajat. Nah, jika kita sudah mengetahui apparent dip tersebut, maka kita tinggal menghitung dan mencari yang sudah kita ketahui apparent dip-nya. Untuk yang apparent dip pertama, kita mengetahui bahwa N 80 derajat east, maka kita menghitung dari sini menuju arah east 10, 20, 30, 40, 50, dan kita mendapatkan bahwa apparent dip yang pertama di daerah sini. Lalu yang kedua adalah terdapat 75 derajat, dimana 75 derajat berarti ke arah titik pusat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 di daerah sini. Lalu jika sudah menemukan yang apparent dip pertama, kita akan menentukan apparent dip kedua, yaitu sebesar north 60 derajat east dan 50 derajat. Maka kita akan menghitung 60 derajat dulu. Maka kita akan menemukan sekitar sini untuk 60 derajat, dan kita akan menghitung ke arah titik pusat sebesar 52 derajat. Berarti 10, 20, 30, 40, 52 di daerah sini. Maka jika sudah menemukan, kita akan menggeser kedua apparent dip ini hingga berada pada satu orientasi atau satu garis. Kita akan menggeser. Maka saya mendapatkan bahwa ada di sini, berada di titik yang sama. Maka jika sudah berada di titik yang sama, di garis yang sama, kita tinggal menarik garis, maka akan terbentuk seperti ini. Dan jika sudah terbentuk seperti ini, maka kita tinggal mencari orientasi struktur garis dan bidangnya. Maka kita akan mencari strike-nya, dimana strike-nya kita geser ke area yang seperti awal, north-nya di arah atas, ke kirinya. Kita menghitung bahwa mendapatkan strike-nya sebesar N 43 derajat east.
Oke, maka jika sudah menemukan nilai strike-nya, maka kita tinggal mencari nilai true dip-nya, yaitu kita menggeser arah strike-nya ke arah north, lalu kita menghitung dari orientasi east menuju garis yang dibuat. Maka true dip-nya kita mendapatkan bahwa sebesar 86 derajat. Lalu untuk trend dan plunge sendiri, gimana trend dan plunge sendiri dapat diibaratkan sebagai strike dan dip, hampir sama. Maka kita akan menghitungnya juga sama seperti strike dan dip. Dari arah south ini terdekat di ekuator terdekat, maka 10, 20, 30, 40, 3. Berarti kita mendapatkan trennya adalah south 43 derajat west. Dan plunge-nya sama, yaitu sebesar 86 derajat. Oke, untuk soal yang ketiga, kita menemukan bahwa suatu patahan memiliki nilai apparent dip sebesar 14 derajat. 14 derajat north 90 derajat west, dan yang kedua adalah 25 derajat east 11 derajat east. Seperti tadi, kita akan mencari nilai apparent dip terlebih dahulu, dimana kita akan menghitung dari arah north. Tadi sudah kita dapatkan bahwa sebesar 90 derajat untuk apparent dip yang pertama. Kita akan mendapatkan di daerah sini untuk apparent dip pertama. Lalu yang kedua ada terdapat 14 derajat, dimana dari north 90 derajat west tadi ke arah titik pusat sebesar 14 derajat. Kita menemukan bahwa di sekitar sini. Jika sudah menemukan apparent dip pertama, selanjutnya menuju apparent dip kedua, yaitu sebesar 25 derajat 11 derajat east, south 11 derajat east. Maka kita akan menentukan dari arah south ini sebesar 11 derajat. Maka kita akan menemukan bahwa ada apparent dip kedua di sekitar sini, lalu terdapat 25 derajat, dimana untuk yang kita tentukan tadi south 11 derajat east ke arah titik pusat sebesar 25 derajat. Nah, kita menemukan bahwa 25 derajat sekitar sini. Oke, jika sudah menemukan kedua apparent dip, maka sama seperti cara tadi, kita akan menggeser kedua apparent dip ini hingga berada pada titik atau orientasi garis yang sama. Maka kita geser sekitar sini, dimana ini sudah berada di satu garis yang sama. Maka kita akan tarik garis seperti biasa, tarik garis, dan itu adalah untuk mencari nilai strike-nya. Maka kita tinggal mencari nilai strike. Kita hitung dari arah north ke strike yang tadi sudah kita buat, dimana kita telah menemukan bahwa nilai strike-nya adalah sebesar north 9 derajat east. Kita tulis makanya north 9 derajat east. Untuk dip-nya sendiri, seperti biasa kita akan menggeser south-nya strike-nya ke arah north. Lalu kita akan menghitung nilai dip-nya dari arah east, dari ekuator east-nya menuju garis yang kita buat, yaitu sebesar 14 derajat. Maka kita telah mendapatkan strike dan dip-nya sebesar north 9 derajat east 14 derajat. Oke, untuk yang terakhir, yang nomor 4, kita telah mengetahui formasi suatu paleomagnetik batuan beku memiliki orientasi di daerah north seeking. Kita dapat mengaplikasikan sebagai Y, dan juga untuk alirannya telah terlipat sebesar north 12 derajat west 40 derajat. Kita dapat mengaplikasikan sebagai O. Lalu kita akan menghitung berapa orientasi plunge dan trend dari posisi paleomagnetik tadi. Nah, jika sudah mengetahui tadi formasinya, yaitu Y dan O-nya, maka kita akan mencari seperti step yang biasa dulu, dimana tadi formasi Y ini kita telah mendapatkan bahwa Y-nya adalah 32 derajat north 60 derajat east. Nah, kita menentukan dulu itu sebesar 67 derajat, 10, 20, 30, 40, 50, 60 di sekitar sini. Maka ini adalah nilai north-nya tadi, Y-nya. Lalu kita untuk menentukan nilai 30 derajatnya, seperti biasa kita akan menggeser ke ekuator terdekat seperti ini, sebesar 30 derajat ke arah north, digeser ke arah north untuk Y-nya tadi sebesar 32 derajat. Maka ini dihitung 10, 20, 30 sebesar ini. Saya mendapatkan
kita akan menarik garis dari arah 32 derajat tadi ke arah north tadi, kita garis jadi mendapatkan, maka kita akan melanjutkan ke arah O dulu. O nya tadi kita mendapatkan bahwa O nya adalah north 12 derajat west dan 40 derajat. Maka kita menentukan dari arah kita kembalikan semula kertas akhirnya seperti ini. Kita menghitung 12 derajat ke arah west dari north, 10, 12 di area sini. Jika sudah, kita pindahkan O tadi, formasi O tadi ke titik north untuk menentukan. Jadi kita mendapatkan 40 derajat. Maka hitung dari ekuator terdekat yaitu west, 10, 20, 30, 40 di sekitar sini. Jika sudah, kita akan membuat garisnya seperti ini. Lalu jika sudah membuat garisnya, kita kembalikan ke arah semula. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mencari nilai polesnya, dimana polesnya itu menambahkan 90 derajat dari titik yang tadi sudah kita temukan. Itu bisa kita lihat, yang pertama-tama kita akan menentukan dari nilai Y-nya dulu. Y-nya itu tadi kita mendapatkan bahwa 32 derajat. Nah, untuk menentukan polanya kita akan menambahkan dari 32 derajat ini 90 derajat ke arah pusat. Maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya di sekitar sini. Nah, ini yang pertambahan 90 derajat tadi, nilai polanya kita ibaratkan dengan Y1 untuk mengibaratkan pol tadi. Oke, jika sudah menemukan Y1, sekarang kita tinggal menentukan pol yang O. Masih cara yang sama, mendapatkan 90 derajat dari titik yang tadi kita buat, yaitu 40 derajat ke arah pusat. Maka kita mendapatkan bahwa O-nya O1 kita taruh di sini. Mendapatkan O1-nya O aksen atau O1 di sekitar sini. Oke, jika sudah kita menemukan pol keduanya, maka selanjutnya kita tinggal mencari Y2 dan O2-nya. Dimana Y2-nya sendiri kita akan menggeser arah Y tadi seperti ini, dan kita akan menghitung seberapa jauh dari arah Y1 ke titik pusatnya. Dimana dari Y1 tadi kita akan menghitung berapa orientasinya ke titik pusat, dan saya telah mendapatkan bahwa sebesar 30 derajat. Nah, ini untuk titik pusatnya tadi kita akan ibaratkan sebagai Y2 seperti ini. Maka dari Y1 dan Y2 itu sebesar 30 derajat. Nah, jika sudah mendapatkan Y2, kita tinggal mencari pol kedua untuk O2, dimana O2-nya kita akan menambahkan bersamaan dengan jarak yang antara Y1 dan Y2 tadi. Ya, yang dimana tadi Y1 ke Y2 itu sebesar 32 derajat. Maka kita menambahkan dari O1 ke O2-nya sama, yaitu 32 derajat. Maka dari O1 sini kita akan menambahkan ke O2 sebesar 30 derajat. Ya, sepertinya harusnya ke sebelah sana sebesar 32 derajat. Sebelah sini harusnya 30 derajat. Nah, jika sudah menentukan O1 O2 tadi, maka kita tinggal mencari strike dan dipnya, dimana strike-nya tadi kita mengarahkan O-nya itu ke ekuator terdekat seperti ini seharusnya, dan tinggal menggaris strike-nya itu. Sebelumnya kita harus menjauhi 90 derajat dari O2 tadi yang sudah kita tentukan, dimana O2 nya sudah kita ditaruh di orientasi terdekat seperti ini di arah east. Kita akan menjauhi 90 derajat. Lalu saya menemukan bahwa strike di area sini, kita tinggal menggaris, jangan lupa untuk ditandai ini bahwa ini adalah strike. Kita sudah menemukan strike-nya, kita tinggal membalikan kertas kaki seperti semula, mencari strike-nya dulu sebesar, saya menemukan bahwa ini adalah strike sebesar north 20 derajat east, dan juga tadi menemukan yang kedua itu plansnya itu sebesar plansnya itu kita strike ke arah sini, maka plansnya itu mendapatkan daerah sini 10, 20, 30, 40, 50. Kita mendapatkan bahwa daerah 72
derajat. Maka informasinya adalah sebesar north 20 derajat east dan 70 derajat south east. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.